Salam jumpa adik-adik, anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih adik-adik telah ada di depan gawai atau gadgetnya masing-masing. Setiap malam, ingat setiap malam, setiap jam 19 sampai jam 19.30 Mr. Aryan akan hadir ya. Ade Sirilius udah hadir di situ. Selamat malam Ade. Ya, itu anaknya Pak Roy ya, udah hadir di sini. Nah, Ade tahu nggak bahwa wabah corona itu ya, Pak Mega, Om Faisal juga. Ayo kita nonton bareng Om Faisal. Badut Puyung juga udah hadir. Badut Puyung itu jauh dari Cirebon ya. Oke. Nah, wabah corona itu adik-adik bukan hanya melanda Indonesia, tapi melanda dunia. Dan tahu nggak, yang paling banyak orang terserang oleh wabah corona itu justru di Amerika Serikat. Oke, jeng ini ya, kita jangan jauh-jauh ke Amerika Serikat. Om Deddy Delon di sana itu pandeminya sangat meluas ya, yang positif banyak sekali. Nah, orang Amerika aslinya adalah suku Indian. Oke, maka untuk memberi semangat teman-teman kita dari suku Indian, saya tampil alam mereka. Oke, saya tampil ala suku India untuk memberi semangat saudara-saudara kita di Amerika sana ya. Tapi khususnya saat ini saya akan memberi semangat kepada adik-adik di rumah Omega, di rumah Ibu Christine ada di Tegal ya, di Jawa Tengah. Oke, Om Deddy Delon juga di Jakarta sudah siap, udah nonton di depan HP atau gawe masing-masing. Nah, itulah kenapa adik-adik saya hadir. Saya ingin supaya adik-adik diam, betah di rumah saja. Oke, apalagi sekarang musim hujan ya, bukan hanya corona ya. Kita juga bisa sakit kalau kita kehujanan kayak tali ini nih ya. Pegang satu tali ya adik Kevin, pegang satu tali lagi. Oke ya, kalau kita kehujanan hacin, muncul ini simpul ikatan ya. Oke, Pak Taufik terima kasih ya, ini jadi muncul ikatan ya. Kalau kita bersin batuk-batuk jangan begini ya, tapi begini adik-adik. Ingat sekarang begini caranya ya, bukan begini. Sebab nanti kalau kita di dalam kita ada virus, nanti tangan kita menular ke orang lain. Oke, jadi itu harus kita jaga kesehatan. Apalagi musim hujan, jangan hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan seperti ini, pegang satu ujung tali, pegang satu ujung tali. Kalau kita kehujanan, apa yang terjadi adik-adik? Udah pada takut saya bersin. Jangan takut karena kita jauh. Saya di rumah, adik-adik di rumah ya. Pegang ujung tali dan pegang ujung tali lagi ya. Tapi kalau kita nggak menjaga kesehatan, apa yang terjadi kalau kita bersin? Ingat, bersin itu harus ditutup ya. Bersin itu harus ditutup begini, oke ya. Kalau kita bersin, hacin tuh muncul simpul. Nah, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu itu ya, Angga, Yusuf Angga udah hadir di situ. Om Hawin terima kasih atas dukungannya ya. Kadang-kadang hanya sekedar mengikat tali aja itu merupakan hal yang sulit untuk anak-anak ya. Mau kadang-kadang kita begini, udah gitu ditutup, wah, lepas. Sekali lagi, wah, lepas. Oke ya, itu memerlukan sedikit keterampilan. Wah, nah tuh sekarang udah mengikat. Itu sebetulnya nggak sulit ya, mudah sekali. Jadi kita tinggal gini, oke, kemudian ditarik gini. Kalau kita tiup, wah, sudah ada simpul tuh ya di sini. Lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita di sini memegang tali yang sudah terikat. Oke. Nut. Itu kalau sakit kepala
kebetulan Om Hansu, ya. Terima kasih Om Hans. Saya punya apa? Besi bulat. Nah, kalau besi bulat begini, ya, oke. Kalau kita ambil gini, keluar. Nggak terjadi apa-apa, ya. Tapi kalau coba perhatikan, ya, ini saya pegang. Kalau kita bermain sulap, ya, adik-adik, ya, simsalabim, hop, ternyata bisa masuk ke dalam lingkaran atau ikatan tali ini. Ya, memang kadang-kadang hanya sekedar mau masukkan bulatan gini aja, kadang-kadang sulit untuk adik-adik. Sekarang saya lakukan dengan cara yang berbeda. Dua ujung tali saya pegang seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini lingkarannya saya pegang juga. Nah, sekarang mau saya buat supaya menembus sini, ya. Oke. Nah, kalau saya simsalabim, pluk, bisa masuk tembus ke sini. Oke. Ini bagaimana caranya? Oh, adik-adik bisa mencoba, ya. Oke. Tapi kadang-kadang kalau nggak tahu caranya juga suka gagal. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau sulit cukup begini aja. Nah, tuh masuk. Oke? Cukup gini aja. Tuh masuk tuh. Oke. Nah, sekarang kalau saya siap gini, hop. Ya, adik-adik coba perhatikan. Ini begini masuk. Ya kan? Tuh, lihat. Oke. Tapi kalau saya sulap adik-adik, apa yang terjadi? Hop. Kalau saya tiup, wah, lepas. Oke, seolah-olah menembus besi ini, ya, Pak Dery, Pak Mambang Kuning. Kami ingin tahu kabar berita Anda, jadi tolong direspon baik like maupun komen, ya, supaya kita sesama pekerja panggung tahu kabar masing-masing rekannya. Oke. Nah, jadi ini hanya satu buah tali dan satu buah besi. Oke. Sekarang tali ini mau saya buat simpul, mau saya ikat, maksudnya seperti ini. Ya, saya ikat, ya. Tangan saya masuk, saya ambil nih satu ujung tali, kemudian diikat. Nah, sekarang muncul ikatan. Ada ikatan atau simpul di dalam tali. Kemudian, wah, itu dia. Ringnya atau besinya saya, nah, begini. Tapi apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, ya, di tali sudah saya begini buat simpul, diikat, dan ringnya ada di tengah tali. Oke. Tapi kalau saya sulap, maka perhatikan, sudah masuk ke dalam simpul atau masuk ke dalam ikatan. Dah masuk ke dalam ikatan. Bagaimana ini mungkin? Nah, itulah pertunjukan sulap, ya. Keanehan apapun juga bisa terjadi. Hanya sekedar, ya, Om Wahyu, sekedar tali dan ring, kita bisa main sulap. Berbagai macam trik. Oke. Nah, ini saya pegang tengahnya. Ini ringnya. Oke. Tengahnya tali itu ada di sini. Oke. Nah, ringnya akan saya masukkan dari atas. Apa yang terjadi? Masuk dari atas. Wah, ternyata bisa masuk hanya melalui tengah tali. Hanya melalui tengah tali, tali ini bisa masuk. Ya, Om Deddy, coba sekarang kita lakukan, ya. Ini udah masuk di dalam, oke. Saya pegang dulu di sini, oke. Bisa perhatikan ujung tali saya tarik, oke. Nah, ini juga tali ring masih ada di dalam tali. Tapi apa yang terjadi kalau saya sulap? Wah, simsalabim, ternyata bisa lepas. Oke. Nah,
Sekarang kalau saya lakukan, ini saya ikat di sini. Oke. Kemudian diikat lagi di sini. Sudah terikat kencang. Nah, saya gigit pakai mulut. Adik-adik. Dia lepas. Oke, pas saya ke katana, perhatikan bisa lepas. Oke, beliau itu biasa saya panggil dengan Om Hendra ya. Om Roberto juga udah hadir. Oke, senang sekali adik-adik semua bisa hadir di sini. Oke, ya hanya Polo, Om Badutrino juga udah datang itu dari Bekasi, dari Kerawang. Jauh-jauh pokoknya teman saya semua ya. Oke. Nah, tali saya pegang ujungnya. Oke, saya masukkan ring ke dalam. Apa yang terjadi kalau saya pegang ringnya, walau tadi udah masuk, tapi perhatikan kalau saya tiup Vim Salabim, dia lepas. Nah, teman-teman pesulap, Om Suliwa yang dari Wangon ya, juga Badut Sulap Abdullah, kita hanya memerlukan satu buah tali, dan satu buah ini kita bisa main sulap yang lama sekali. Oke, Om Joyce juga, Om Burhan ya, kita nggak kadang-kadang tidak perlu alat macam-macam ya, hanya sekedar ini. Dan ring atau tali ini itu bukan gimmick ya, jadi bebas bisa diberikan kepada adik-adik atau penonton untuk diperiksa. Oke, Om Windri Citra Negara udah hadir. Nah, adik-adik bukan cuma saya ya, Om Windri juga suka menyajikan siaran langsung tapi sore. Oke, saya sendiri bingung nanti pada saat bulan Ramadan masih tetap jam 7 atau berganti ke sore. Nanti saya pikirkan aja ya. Nah, teman-teman semua, di masa pandemi corona ini kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena ya, Om Hendra Katana, kenapa kita harus tetap waspada? Karena kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekali lagi saya bilang ke adik-adik, jangan lupa untuk tiap-tiap kali itu cuci tangan selama 20 detik ya. Pakai deterjen. Oke. Kalau enggak, kalau terpaksa bisa pakai hand sanitizer. Tapi lebih bagus cuci tangan dengan deterjen selama 20 detik daripada pakai hand sanitizer. Oke, hand sanitizer hanya kita pakai dalam keadaan tertentu. Nah, wah, Pak Roni Iriawan itu dari jauh ya udah datang kembali. Terima kasih Pak Roni sudah mampir ke beranda saya. Biasanya seorang seorang suku India untuk berkomunikasi pakai sesuatu. Tahu apa itu? Nah, sebentar saya buka dulu. Wah, lupa. Belum ada, belum di situ, masih kosong ya. Omega, Om Roberto masih kosong ya. Saya alat komunikasinya lupa, ini alat komunikasi masyarakat India. Wah, masih kosong. Udahlah, saya tutup lagi. Tapi tenang, kalau saya sulap simsalabim untuk saudara kita sesama umat manusia yang ada di Amerika Serikat, di suku India, saya beri satu buah lonceng. Oke, Pak Rahmat, inilah lonceng yang biasa dipakai oleh suku India. Biasanya kalau mereka ya itu apa, ritual agama mereka atau kepercayaan mereka biasanya suka pakai ini. Oke, saya bawa cuma satu. Kenapa satu? Sebab ini yang bagus tinggal satu, Om Suliwa ya. Yang bagus punya saya tinggal satu ini. Ini saya masih punya yang lain tapi jelek. Nah, saya tunjukin dulu ya yang jelek. Tah, nih yang jelek. Nggak bunyi-bunyi.
nggak bunyi-bunyi. Om Gangga terima kasih udah hadir. Om Deddy tuh yang dua ini nggak bunyi ya. Ini udah rusak. Sebab apa? Saya bawanya itu jauh dari negeri Amerika, asalnya suku India, sampai sini udah nggak bunyi. Yang bunyi cuma satu ini. Oke. Tapi tiga-tiganya udah ada di sini. Mendingan kita tebak-tebakan, ya. Ingat hati-hati ya. Yang ini di tengah, ini di kanan, ini di kiri. Ingat, sesuai tangan saya loh ya. Tangan saya ini yang pakai aksesoris coklat ini kanan ya. Pak Le, halo Pak Le ya. Ingat, ini kanan, ini tengah, ini kiri. Oke, yang merah ini kiri. Siap? Sekarang tolong pegang keyboard di HP adik-adik Anda semua ya. Pegang keyboard. Saya akan bertanya. Nanti semua penonton di rumah milih kanan, tengah, atau kiri ya. Milih kanan, tengah, atau kiri. Terserah, oke? Harus dapat yang bagus. Oke, tapi biasanya karena saya pesulap, biasanya keberuntungan ada di pihak saya. Saya selalu dapat yang bagus, oke? Nah, perhatikan, ini yang bagus, ya. Ini dua-duanya yang udah jelek, udah rusak, nggak bunyi, oke? Siap? Sekarang saya acak-acak. Nah, bingung kan? Nah, sekarang tolong tebak kiri. Om Deddy bilang kiri. Oke, kiri ya Om Deddy. Ini kiri, saya ke belakangin. Oke, siapa lagi? Ayo, tebak, ayo. Diketik. Tinggal tengah dan kanan. Ayo, ayo Om Deddy udah pilih kiri. Oke, siapa lagi? Ayo ketik. Oh, Om Gangga bilang kanan. Berarti ini punya saya yang nggak dipilih. Di tengah. Oke, tunggu sebentar, jangan ngetik. Udah dipilih. Nah, coba kita buktikan. Om Gangga nggak bunyi, dapat yang jelek. Sekarang Om Deddy, nggak bunyi, dapat jelek juga. Ini sisanya saya. Nah, tapi apa terjadi? Saya dapat yang bagus. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, karena baru 2 orang yang ngetik. Oke, saya bolak-balik dulu. Ya, saya campur-campur aduk dulu. Oke, biar teman-teman semua pada bingung. Oke, nah sekarang challenge dibuka. Anda boleh ketik kanan, tengah, atau kiri. Oke, yang mana? Om Deddy tadi. Oke, Pak Putra Sigit bilang kanan. Jeng Imi bilang kanan. Udah, tinggal 2 nih, kiri dan tengah. Mau mana? Oke. Oh, Om Roberto bilang kiri. Nah, berarti saya sisanya di kanan. Nah, Om Roberto, kasihan dong. Om Gangga tengah, tunggu ya. Nanti berikutnya. Nah, Om Roberto dapat yang jelek, gak bunyi. Jeng Imi yang kanan dapat gak bunyi. Dan anehnya, nasib saya selalu baik karena saya dapat yang bagus. Oke, penasaran? Masih ada yang lain? Oke, saya putar lagi ya. Oke, putar. Ya, cepat ini. Ya, biarlah pada bingung. Nah, sekarang challenge dibuka lagi. Mau kanan, mau tengah, mau kiri, ya. Oke, 1, 2, 3, dimulai. Saya melihat ke layar. Sirius bilang tengah. Oke, ini untuk Sirius. Oke, Om Deddy tengah. Udah. Oke, yang lain Om Roberto tengah. Oke, banyak yang tengah. Siapa lagi? Ayo, tinggal kanan dan kiri. Siapa? Ayo, challenge. Tinggal 2 pilihan penonton, kanan dan kiri. Oke. Roberto tengah. Oke, udah tengah. Nah, sekarang ayo ketik. Mau pilih kiri atau pilih kanan? Oke. Saya sambil menunggu ya.
Oke, Om Gangga juga pilih tengah. Oke, tengah udah dipilih ya, udah saya mundurin. Oh, Wibawa bilang kiri. Kiri. Nah, dengan demikian yang nggak dipilih saya, yang nggak dipilih punya saya, yaitu yang kanan. Nah, sekarang pilihan teman-teman yang banyak itu kebanyakan pilih tengah. Ore, nggak bunyi. Dapat terusan. Sekarang serius bilang kiri. Ore, nggak benar. Oke. Nah, satu-satunya sisa untuk saya, dan saya selalu dapat yang bagus. Masih ada yang penasaran? Sekali lagi ya, ini yang bagus di kanan ya. Saya acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang pilih mana? Oke. Aprisal pilih kanan dan Pak Le juga kanan. Pak Le kanan, Bang Zek kalah ngobrol sama Roberto. Nah, ini kanan, pilihan 2 orang udah milih kanan. Oke, sekarang tinggal kiri dan tengah. Pilih mana? Apa? Om Gangga pilih tengahnya Om Aryan? Oh, Om Gangga mau pilih ini? Ayo, berani lawan saya. Om Gangga pilih tengahnya saya. Di saya ada senjata. Oke. Wah, Om Roberto pilih meja licik. Serius pilih tengah. Oke, serius pilih tengah. Dengan demikian saya sisanya yaitu kiri. Oke. Bang Jack maunya mejanya antik. Biarin, jangan mejanya, ininya dulu ya. Sekarang pilihan Pak Ade dan teman yang lain kanan. Ternyata ya nggak bunyi, rusak. Nah, sekarang pilihan nih, serius. Nggak bunyi juga. Ya, Om Alam Jackson, terima kasih udah hadir, kasih respon supaya temen-temen tahu Om masih sehat dan masih ada. Dan satu-satunya yang nggak dipilih di ini untuk saya selalu dapat yang bagus. Nah, adik-adik semua, ini walaupun berulang-ulang sampai malam, nggak akan selesai. Karena apa? Karena saya itu orang yang selalu beruntung, ya. Jadi saya selalu dapat yang paling bagus. Saya dapat yang bagus. Kenapa saya beruntung? Nah, itulah anugerah. Ya, itu anugerah dari Tuhan. Jadi di zaman ya, pada saat wabah corona ini banyak orang yang berkesusahan ya. Saya lihat terutama adik-adik. Oke, kalau kita dengan tulus hati ingin membantu ya, kalau saya membantu dengan menghibur, maka kita akan diberi pahala oleh Tuhan. Nah, pahala saya adalah keberuntungan, selalu dapat yang lebih beruntung. Tapi teman-teman semua ya, kalau ada yang mau menyimpan video saya ini atau membagikan atau merilai, boleh ya. Syaratnya satu, harus ikhlas, harus tulus ya. Nggak boleh demi konten ya, nggak boleh cari materi, cari uang ya, nggak boleh mengharap pujian, juga tidak boleh mencari ketenaran. Ikhlas, tulus untuk anak-anak Indonesia ya, karena itu cara kita membantu ya, membantu mengendalikan penyebaran virus corona. Sebelum saya akhiri, saya ingin curhat sedikit ya. Beberapa teman, beberapa anak menghubungi saya lewat pribadi. Katanya, Om, kalau saya melihat Facebook siaran langsung, itu butuh kuota yang nggak sedikit. Ya, beberapa orang di sekitar kita ya, teman-teman kita itu mereka terdampak
sangat dalam secara ekonomi, ya. Jangankan untuk membeli kuota data untuk melihat Facebook pertunjukan sulap. Kadang untuk makan juga mereka nggak ada. Nah, oleh karena itu, tolong teman-teman yang sekarang bisa di kolom komentar saya, kasih saya masukan, bantuan apa sih yang harus saya berikan di samping menghibur, ya, terutama untuk teman-teman yang terdampak ekonomi sangat dalam. Untuk membeli kuota aja nggak ada. Gimana bisa terhibur lewat Facebook? Bagaimana cara kita membantu mereka? Tolong kita sama-sama berpikir, ya, untuk membantu saudara-saudara kita semua. Nah, saya juga akan berpikir sampai nantilah, mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah dapat jawaban, ya. Jadi saya rencana mau siaran langsung ini terus menerus sampai corona berakhir. Tapi karena masalah ekonomi teman-teman, adik-adik, yaitu pembelian kuota data, membuat saya berpikir kayaknya harus dirubah cara saya membantu adik-adik. Tolong teman-teman beri saya masukan. Karena apa? Karena saya sungguh dari hati terdalam ingin membantu anak-anak Indonesia supaya terbebas dari virus corona. Karena teman-teman, satu semboyan saya, dekat corona bahaya, dekat Aryan bahagia.